Bertemu lagi dengan saya Cita Dan saya Septi Sofian yang akan menemani malam minggu kalian dan akan menyampaikan informasi terheboh satu pekan di Sumatera Selatan. Nah Cita, ini ada 3 berita top borgol di pekan ini. Oke, lanjut aja langsung Oke, berikut beritanya. Berita pertama datang dari Kabupaten Oki. Warga Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir gempar. Seorang ibu rumah tangga bernama Ani Asih, 35 tahun, warga setempat, tega menghabisi nyawa putranya sendiri berinisial FS berumur 9 tahun. Cara Ani menghabisi nyawa anaknya tersebut cukup sadis. Dia menggorok leher sang anak menggunakan sebilah parang. Rabu, 21 April 2021. Kapolres Oki, AKBP Alamsyah Pelupesi, membenarkan adanya kejadian itu. Dikatakan Alamsyah, korban dihabisi ibunya saat sedang tertidur dengan cara menggorok leher darah dagingnya sendiri dengan sebilah parang. Diduga pelaku ini mengalami gangguan jiwa, sehingga stres melihat kondisi anaknya yang sedang sakit dan mengidap cacat mental. Masih kata Alamsyah, kejadian pertama kali diketahui oleh tetangga pelaku yang saat itu berusaha membangunkan karena waktunya sahur. Setelah keluar rumah, justru pelaku langsung memberitahukan bahwa dia telah membunuh putranya. Berita kedua datang dari kota Prabu Muli. Malangnya nasib seorang mama muda bernama Puspa Dewi, 31 tahun, warga Jalan Cempedak, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur. Ibu rumah tangga ini sekarat dengan kondisi mengalami luka di bagian belakang kepala akibat dipukul dengan kayu pelawan oleh suaminya sendiri. Tak hanya itu, wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga ini juga menderita lebam di mata kiri, luka robek pada bagian mulut, patah jari tengah dan jari manis tangan sebelah kiri dan kanan serta putus jari telunjuk tangan kiri. Ironisnya, aksi penganiayaan yang menimpa wanita 2 anak ini disaksikan kedua anaknya Senin 19 April 2021 sekitar pukul 5:30. Belum diketahui motif pelaku nekat menganiaya korban hingga sekarat dan sempat tak sadarkan diri. Namun menurut kerabat korban, selama 12 tahun menikah dengan pelaku hingga dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya kerap terjadi cekcok. Menurut tetangga, berdasarkan pengakuan korban bahwa pelaku kerap main tangan selama berumah tangga. Penganiayaan sendiri terjadi saat korban sedang tidur. Tiba-tiba suaminya menduduki perutnya, lalu tangan kiri mencekiki leher. Mendapat perlakuan itu, korban berusaha merontah dan pelaku berusaha membekap mulut korban. Namun karena korban terus berusaha melawan, akhirnya tangan pelaku justru merobek mulut korban. Tak puas sebatas itu saja, pelaku juga mematahkan jari jemari tangan korban, bahkan salah satu hingga putus. Lalu pelaku memukul korban dengan kayu pelawan hingga kepala korban mengalami 3 robek dan tak sadarkan diri. Melihat korban sekarat, pelaku langsung pergi meninggalkan korban. Beruntungnya di saat korban sekarat, tetangga korban yang sempat mendengar suara kegaduhan mendatangi rumah korban. Warga yang melihat kondisi korban sekarat langsung membawanya ke rumah sakit umum daerah Kota Prabu Muli. Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Rahman ketika dikonfirmasi membenarkan adanya aksi kekerasan dalam rumah tangga. Kata Rahman, saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga adalah suami korban sendiri. Berita ketiga datang dari Kabupaten Muba. Penyulingan minyak di Desa Sukajaya Dusun 2, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin terbakar Selasa 20 April 2021 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untungnya, dari kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa.
walaupun tempatnya di belakang rumah makan Rindu Wisata, tepatnya di Jalinting, Desa Sukajaya. Informasi yang dihimpun menyebutkan kejadian diperkirakan pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat, diduga berasal percikan api dari pembakaran sampah yang tidak jauh tempat kejadian perkara. Kapolres Muba AKBP Erlintang Jaya saat dikonfirmasi membenarkan adanya tempat penyulingan minyak yang terbakar di Kecamatan Bayung Lincir. Ditambahkan Kasat Reskrim Polres Muba AKP Ali Rojikin, pihaknya telah mengamankan tersangka. Pemilik lahan penyulingan minyak ilegal yang terbakar tersebut adalah Ruslan Azhari, 49 tahun, warga kampung Cukang Lewu, 1, Kelurahan Jambu Wuluk, Kecamatan Ciawi, Kota Bogor. Dijelaskan Ali, pihaknya menyita barang bukti berupa 1 unit mesin genset kondisi terbakar, 1 unit mesin sedot kondisi terbakar, kayu bekas terbakar, 5 liter diduga minyak mentah, drum besi sebanyak 50 buah kondisi terbakar, dan 5 buah kerangka tetmon kondisi terbakar. Nah, Cita, tadi 3 top berita informasi di Sumatera Selatan pekan ini yang sudah kita rangkum dalam Borgol Sepekan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada Borgol Sepekan. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya Cita Dan saya Septi Sofyan. mohon undur diri. Si Budi teman iman. Marhaban ya Ramadan.